lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah turunan, dengan sub materinya adalah turunan tingkat tinggi. Yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi adalah ketika sebuah fungsi kita turunkan lebih dari satu kali. Misalnya kita turunkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sampai seterusnya. Nah, hari ini kita mau belajar seperti apa sih konsep dasar dari turunan tingkat tinggi. Sebelum belajar hal itu, kita kenali dulu simbol-simbol dari turunan tingkat tinggi. Perhatikan tabel di samping ini. Nah, simbol-simbol turunannya itu yang familiar ada 3, yaitu notasi Lagrange, notasi Leibniz, dan notasi Euler atau operator D. Untuk turunan yang pertama, kalau Lagrange simbolnya adalah misalnya Y aksen. Nah, kalau Leibniz simbolnya adalah dy per dx untuk turunan pertama. Kemudian kalau notasi Euler atau operator D, simbolnya untuk turunan pertama adalah D besar Y. Kemudian kalau turunan kedua, kalau untuk Lagrange dia pakai Y double aksen. Nah, kemudian kalau notasi Leibniz dia pakai gini, D pangkat 2Y per dx pangkat 2. Sedangkan kalau notasi Euler yaitu D pangkat 2Y. Itu notasi kalau turunan kedua. Kalau turunan ketiga, untuk Lagrange Y triple aksen, aksen. Sedangkan kalau Leibniz D pangkat 3Y dibagi dx pangkat 3. Kemudian kalau Euler D besar pangkat 3Y. Kalau turunan keempat bagaimana? Yaitu Y aksen. Itu untuk Lagrange. Jadi aksennya ada 4. Ya, ada 4. Kemudian untuk Leibniz dia D pangkat 4Y dibagi dengan dx pangkat 4. Sedangkan kalau Euler yaitu D pangkat 4Y. Misalnya kalau dia turunnya ke N, bagaimana sampai banyak sekali gitu ya. Berarti nanti untuk Lagrange dia adalah Y aksennya sebanyak N. Kemudian kalau Leibniz dia adalah D pangkat NY dibagi dengan dx pangkat N. Kalau untuk Euler adalah D pangkat N Y. Nah, ini adalah simbol-simbol yang sering sekali dipakai di SMA. Jangan bingung ya. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang pertama. Perhatikan soalnya. Tentukan turunan keempat dari fungsi Y sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 6. Untuk mencari turunan keempatnya, maka kita harus turunkan satu persatu dulu sampai turunan keempat. Nah, sekarang kita lihat dulu siapakah turunan pertamanya. Simbolnya adalah Y aksen atau ddx atau dy sama dengan turunkan. Berarti dia turunannya bernilai berapa? Menjadi 8x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 4. Kenapa? Karena kalau 6 diturunkan jadi 0. Setelah ketemu turunan pertama, sekarang kita cari siapakah turunan keduanya. Simbolnya adalah Y double aksen atau D pangkat 2Y dibagi dx pangkat 2 atau D pangkat 2Y. Kita turunkan nih, berapa hasilnya? Menjadi 24x pangkat 2 ditambah 6x. Kenapa kok tidak ada? Karena kalau min 4 diturunkan jadi 0. Sekarang turunan ketiga, simbolnya adalah Y triple aksen atau D pangkat 3Y dibagi dx pangkat 3 atau D pangkat 3Y. Kita turunkan ini, berapa hasilnya? Menjadi 48x ditambah 6. Ini adalah turunan ketiga. Sekarang turunan keempatnya, simbolnya adalah Y aksen atau D pangkat 4Y dibagi dx pangkat 4 atau D pangkat 4Y. Kita turunkan lagi, berapa nih hasilnya? 48. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa turunan keempat dari fungsi Y ini adalah 48. Misalnya kalau dia minta lagi diturunkan sampai yang kelima, berarti turunan kelimanya berapa? Bernilai 0. Dan kalau 0 diturunkan lagi, maka hasilnya adalah 0. Oke, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Tentukan turunan ketiga dari fungsi Y sama dengan dalam kurung 2x tambah 3 dipangkatkan 5. Nah, kalau model soal seperti ini, maka kita harus menggunakan aturan yang apa?
Nah, kita ingat kemarin kita belajar menggunakan aturan rantai. Jadi kalau pangkatnya terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa menggunakan aturan atau sifat dari turunan apa? Aturan rantai. Nah, bagaimana caranya? Kita cari dulu untuk turunan pertamanya, simbolnya adalah y aksen atau dx atau dy. Nah, bagaimana menurunkannya ini? Berarti nanti kita misalkan yang 2x ditambah 3 ini sebagai u-nya, ya. Berarti yang ini sebagai u-nya. U 2x tambah 3 itu sama dengan u-nya. Sehingga u aksennya adalah 2. Nah, sekarang mencarinya bagaimana? Pangkat 5 ditaruh ke depan dulu, berarti dia menjadi 5 kali dalam kurung 2x ditambah 3, kemudian pangkatnya berkurang 1 menjadi 4. Jangan lupa di belakangnya dikalikan dengan u aksennya 2. Nah, setelah ketemu ini kita kalikan 5 kali 2 sama dengan berapa? 10. Berarti sama dengan 10 kali 2x ditambah 3 dipangkatkan 4. Ini adalah nilai untuk turunan pertama. Sekarang turunan kedua. Dengan cara yang sama, nanti angka 4-nya ini pangkatnya dipindahkan ke depan. Berarti y double aksen atau di pangkat 2y dibagi dx pangkat 2 atau d pangkat 2y sama dengan 10 dikalikan 4 dalam kurung 2x ditambah 3, pangkatnya 4 ini berkurang 1 menjadi 3. Jangan lupa dikalikan dengan u aksennya siapa? 2. Nah, kemudian kita kalikan angka depannya 40 kali 2 berarti sama dengan bernilai 80 kali 2x tambah 3 dipangkatkan 3. Ini adalah nilai dari turunan keduanya. Sekarang kita cari siapakah turunan ketiganya. Dengan cara yang sama, pangkatnya itu bawa ke depan menjadi y triple aksen atau d pangkat 3y dibagi dx pangkat 3 atau d pangkat 3y sama dengan 80 dikalikan 3 dikalikan 2x ditambah 3, pangkatnya yang 3 ini tadi berkurang 1 menjadi 2 dikalikan, ingat u aksennya siapa? U aksennya 2. Nah, berarti dia sama dengan 80 dikalikan 3 sama dengan 240. 240 dikalikan 2 sama dengan berapa? 480 kali 2x ditambah 3 dipangkatkan 2. Ini adalah hasil dari turunan ketiga dari fungsi y sama dengan 2x plus 3 dipangkatkan 5. Nah, hari ini kita bisa belajar bagaimana kita mencari turunan tingkat tinggi, baik turunan kedua, turunan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Saya berharap pemaparan konsep materi dan dua contoh soal tadi bisa anak-anak pahami dan mengerti dengan lebih simpel, tidak terlalu rumit. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar konsep dari turunan tingkat tinggi dengan baik dan benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.